Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Widya Pratiwi, NIM 0401200547 dari kelas Pertanian 1B Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi penetapan prioritas program. Pokok pembahasannya, yang pertama, analisis SWOT, yang kedua, analisis kuantitatif strategic planning metric atau KSPM, yang ketiga, analisis cluster. Yang pertama adalah analisis SWOT. SWOT merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, Threats, yang artinya strength atau kekuatan, weakness artinya kelemahan, opportunities peluang, dan threats hambatan. Analisis SWOT merupakan suatu bentuk analisis yang digunakan oleh manajemen perusahaan atau organisasi yang sistematis dan dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi tersebut. Kunci utama dalam menyusun rencana terpadu adalah berbasis pada wilayah atau kawasan. Wilayah atau kawasan dimaksud merupakan lokasi di mana infrastruktur bidang PUPR akan direncanakan dan dibangun. Kunci lainnya adalah aktivitas ekonomi yang perlu dukungan infrastruktur bidang PUPR. Dasar-dasar pertimbangan perencanaan pembangunan infrastruktur adalah banyaknya jumlah komponen dalam perencanaan dan desain infrastruktur yang saling terkait, saling memberi dampak dari suatu infrastruktur kepada infrastruktur lainnya. Pendekatan keterpaduan diperlukan untuk keberhasilan pemberian pelayanan akan infrastruktur. Selanjutnya, kriteria keterpaduan rencana terpadu pembangunan infrastruktur bidang PUPR. Yang pertama adalah fungsi, merupakan gambaran di lapangan ketika infrastruktur bidang PUPR berjalan sesuai dengan rencana, yaitu ketika dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Yang kedua adalah lokasi. Lokasi adalah tempat di mana infrastruktur bidang PUPR dimaksud direncanakan akan dibangun, tepat di mana lokasi aktivitas ekonomi kawasan berada. Yang ketiga adalah besaran dan volume. Besaran dimaksud meliputi luas, panjang atau lebar, kapasitas unit atau jumlah satuan agar tidak ada investasi yang idle untuk berlebihan atau kekurangan besaran sehingga infrastruktur bidang PUPR dimaksud tidak berfungsi dengan baik. Selanjutnya adalah waktu. Pembangunan infrastruktur bidang PUPR harus dilakukan sesuai dengan waktu yang direncanakan agar tidak terjadi keterlambatan pengembangan wilayah atau kawasan atau investor tidak dapat berproduksi setelah menanamkan investasinya atau bahkan produk yang tidak dapat disalurkan sampai ke konsumen. Selanjutnya adalah besaran dana atau anggaran. Besaran dana atau anggaran adalah hasil perkalian antara besaran dan volume pekerjaan dengan unit cost yang berlaku di lokasi di mana infrastruktur bidang PUPR akan dibangun. Yang kedua adalah analisis kuantitatif strategic planning metric atau KSPM. KSPM merupakan sebuah metode untuk menentukan prioritas alternatif strategi yang diperoleh dari analisis SWOT atau alat analisis yang digunakan untuk memutuskan strategi yang akan digunakan berdasarkan dari kemenarikan alternatif strategi yang ada. Perhitungan KSPM didasarkan kepada input dari bobot matrik internal eksternal serta alternatif strategi pada tahap pencocokan. Secara konsep, KSPM menentukan daya tarik relatif dari berbagai strategi berdasarkan seberapa jauh faktor keberhasilan kunci internal dan eksternal dimanfaatkan untuk diperbaiki. Daya tarik relatif dari masing-masing strategi dalam suatu set alternatif dihitung dengan menentukan pengaruh kumulatif dari masing-masing faktor. Langkah-langkah pengembangan KSPM. Yang pertama, susun daftar kunci eksternal, peluang dan ancaman, serta daftar kunci internal, kekuatan dan kelemahan perusahaan pada kolom kiri dari KSPM. Yang kedua, berikan bobot untuk setiap faktor kritikal keberhasilan internal maupun eksternal. Nilai ini sama dengan bobot pada IFE dan EFE metrik. Yang ketiga, tentukan dan identifikasi alternatif strategi yang dapat dilaksanakan. Tuliskan pada baris pertama dari KSPM. Yang keempat, tentukan AS sebagai nilai numerik yang menunjukkan relatif atraktif terhadap setiap alternatif strategi.
AS ditentukan dengan menghitung tiap faktor kunci internal maupun eksternal dalam satu waktu. Yang kelima, hitung total AS, TAS dengan mengalihkan setiap bobot dengan AS masing-masing. TAS menunjukkan relatif atraktif setiap alternatif strategi. Yang keenam, hitung rata-rata total alternatif skor. Masukkan TAS pada setiap kolom strategi. Nilai rata-rata TAS menunjukkan strategi yang paling atraktif. Alternatif strategi dengan jumlah nilai TAS tertinggi adalah alternatif strategi terbaik, di mana peluang eksternal cukup besar untuk dimanfaatkan dengan menggunakan kekuatan dan kelemahan perusahaan saat ini. Yang ketiga adalah analisis cluster. Metode analisis cluster adalah metode pengelompokan wilayah atau objek berdasarkan karakteristik yang sama atau homogenitas dari sejumlah kriteria atau multivariabel. Jenis skala data yang dapat dipergunakan adalah interval atau rasio. Metode ini dapat mengelompokkan sejumlah besar wilayah atau objek dan dengan data atau indikator yang jumlahnya besar. Tujuan analisis cluster. Yang pertama, mengelompokkan wilayah atau objek berdasarkan karakteristik yang sama atau homogenitas dari sejumlah kriteria atau multivariabel yang dimiliki wilayah atau objek yang bersangkutan. Yang kedua, mengetahui anggota pada masing-masing kelompok. Yang ketiga, mengetahui karakteristik pada masing-masing kelompok. Yang keempat, mengetahui jarak masing-masing kasus terhadap rata-rata atau senter kelompok. Selanjutnya, jenis macam analisis cluster. Yang pertama, Kamian cluster. Ditentukan dahulu jumlah kelompoknya. Yang kedua, hierarchical cluster. Jumlah kelompok belum ditentukan terlebih dahulu. Sekian review materi dari saya tentang penetapan prioritas program. Terima kasih. Wassalamualaikum.